Peraturan BEM nomor 1 tahun 2023. Kenapa saya buat peraturan itu? Karena saya melihat beberapa tahun terakhir di BEM UI itu memang ada beberapa pelaporan kekerasan seksual tapi tidak ditangani dengan maksimal. Jadi sekarang senjata makan tuan dong ini? Iya gitu Pak, jadi itu senjata makan tuan. Itu saya dan banyak sekali teman-teman mahasiswa itu kalau dibilang diancam, diintimidasi, direpresi, itu sebenarnya sudah terjadi berulang-ulang kali Pak. Kan unik kalau aktivis tahun 98 ini orang-orang yang merasakan teman-temannya ditembak, diberi peluru karet, meninggal, malah jadi orang yang sama yang tidak memperdulikan hal-hal tersebut dan kemudian bersekutu dengan elit-elit yang membunuh teman-teman mereka di masa lalu gitu kan. Bagi saya itu cukup memprihatinkan. Selamat datang di SR On, edisi Sharing and Discussion bersama saya Di Wijaya. Kali ini saya akan ngobrol dengan seorang anak muda, mahasiswa Universitas Indonesia yang sangat kritis. Sewaktu beliau menjabat sebagai Ketua BEM UI, beliau mengkritik pemerintah. Sekarang beliau sudah nonaktif sebagai Ketua BEM UI karena dituduh melakukan kekerasan seksual. Gimana ceritanya? Langsung saja kita ngobrol dengan Melky Sedek Huang. Selamat siang Melky, apa kabarnya? Siang, Pak. Kabar Sehat baik. selalu. Sehat, Pak. Ini anak muda ini punya energik dan sangat kritis ya. Siap. Setelah nggak menjabat sebagai Ketua BEM UI, apa saja aktivitasnya ini? Saya sama teman-teman lagi ngerancang platform baru Pak, media baru dan juga organisasi baru gitu buat teman-teman generasi Z se-Indonesia gitu. Kalau medianya sudah ada namanya Unboomer gitu. Jadi Unboomer. Jadi kita pengen mengumpulkan banyak sekali ekspresi-ekspresi anak-anak muda gitu, memandang politik, memandang pop culture gitu. Dikumpulkan dalam satu wadah media namanya Unboomer. Dan kita lagi running platform organisasi baru namanya Serikat Gen Z. Sudah akan launching bentar lagi. Ya. Itu kita mau ngumpulin aktivis organisasi, social media influencer dan para politisi muda untuk duduk bareng, jalin relasi dan sama-sama ngobrolin bisa bikin apa buat Indonesia gitu. Itu yang penting saya lihat luar biasa nih Melky, seorang anak muda yang punya jiwa kebangsaan dan nasionalis yang selalu memikirkan kemajuan dan hebatnya Indonesia ini untuk menuju Indonesia emas ya. Ya Pak. Nah ini saya lihat ini ada majalah Tempo nih. Ini majalah Tempo edisi 1 sampai 7 Januari 2024. Ini Melky ini luar biasa. Diliput majalah Tempo di sini itu dari halaman 92 sampai 95 nih. Luar biasa ya. Nah ini dengan aktivitas Melky di BEM UI ini malah sekarang kan dinonaktifkan. Nah bisa cerita nggak nih sebenarnya apa sih yang terjadi sampai dilaporkan melakukan kekerasan seksual, sampai dinonaktifkan? Jadi sebenarnya saya baru tahu ada tuduhan-tuduhan tersebut 18 Desember 2023 Pak. Jadi tanggal 18 Desember 2023 itu saya lagi di Solo. Teman-teman Solo lagi bikin gerakan demonstrasi di depan Balai Kota Solo waktu itu. Selepas saya orasi, selepas kita selesai demonstrasi, saya buka HP, Twitter dan juga Line, Instagram rame gitu. Rupanya Wakil Ketua BEM UI waktu itu mengirimkan surat keputusan BEM bahwa saya dinonaktifkan sementara untuk jadi Ketua BEM UI gitu loh. Alasannya adalah karena ada tuduhan kekerasan seksual, pelaporan yang masuk ke BEM ditujukan kepada saya gitu. Sebelum tanggal 18 Desember itu saya tidak pernah dengar sama sekali ada tuduhan, tudingan ataupun laporan kekerasan seksual yang ditujukan atas nama saya gitu. Tapi ketika awal menjabat jadi Ketua BEM UI Januari lalu, Januari 2023 gitu. Saya buat peraturan BEM baru Pak. Peraturan BEM nomor 1 tahun 2023. Kenapa saya buat peraturan itu? Karena saya melihat beberapa tahun terakhir di BEM UI itu memang ada beberapa pelaporan kekerasan seksual tapi tidak ditangani dengan maksimal. Jadi saya buat peraturan BEM UI nomor 1 tahun 2023 itu merevisi peraturan yang lama, menambahkan pasal bahwa setiap ada laporan masuk tentang kekerasan seksual dan terlapornya adalah fungsionaris dari BEM UI, kita akan nonaktifkan sementara sampai putusannya keluar. Untuk menjamin BEM itu tidak akan intervensi, BEM itu akan tetap independen, imparsial sampai keluar putusan akhir yang betul-betul adil gitu. Jadi sekarang senjata makan tuan dong ini? Iya gitu Pak, jadi itu senjata makan tuan. Tapi saya tetap ketika mendapatkan surat nonaktif tersebut,
saya menerima. Kenapa? Karena artinya saya menegakkan dan menjalankan aturan yang saya buat sendiri sampai ntar keluar putusan-putusannya gitu. Iya. Tapi justru aturan ini saya lihat kalau sesuatu yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan tuduhan yang belum tentu benar. Betul. Padahal belum tentu bersalah tapi sudah langsung nonaktif. Apa ini nggak malah semacam presiden buruk ini barangkali? Sebenarnya penonaktifan itu sementara, Pak. Penonaktifan sementara dan bersifat internal di dalam BEM UI. Yang saya cukup sayangkan adalah ketika penonaktifan tersebut SK-nya menyebar kemana-mana dan bahkan diviralkan oleh buzzer-buzzer di Twitter. Karena itu bukan esensi dari peraturan kami. Esensi peraturan kami itu kami berikan SK nonaktif dengan harapan dia tidak tampil-tampil dulu di beberapa kegiatan-kegiatan mengatasnamakan BEM. Jangan sampai BEM terlihat tahu ada kasus tapi tetap membiarkan dia kemana-mana bawa nama BEM. Itu tujuan utamanya gitu. Penonaktifan sementara dan bersifat internal. Yang saya kaget adalah ketika SK ini menyebar di grup-grup dan juga disebarkan oleh buzzer-buzzer di Twitter gitu. Melki sendiri belum tahu, orang lain udah tahu dulu kali. Betul. Jadi bahkan saya tahunya lebih terlambat dibanding banyak orang gitu. Karena saya sampai tanggal 18 Desember itu tidak pernah dengar sama sekali ada tuduhan laporan, bahkan sampai hari ini saya masih yakin tidak pernah melakukan itu. Tapi sudah dipanggil klarifikasi? Nah, jadi kalau di UI sekarang bola panasnya sedang ada di Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. PPKS Satgas PPKS UI. Jadi Satgas PPKS UI ini memang lembaga yang kita percaya di kampus untuk menginvestigasi apakah betul ada tuduhan itu terbukti atau tidak gitu. Saya kenal beberapa orang di dalam Satgas PPKS yang saya yakin mereka lurus dan objektif gitu. Karena Satgas PPKS pun salah satu hal yang kita perjuangkan selama beberapa tahun, Pak, untuk bisa menjamin ya ada lembaga yang bisa menghadirkan kepastian gitu. Jadi karena saya yakin tidak pernah melakukan, saya percaya diri untuk mengikuti semua prosesnya gitu. Jadi sampai hari ini saya sudah dipanggil ke Satgas PPKS itu tanggal 22 Desember 2023. Ketika dipanggil saya baru tahu tuh semuanya. Kira-kira potongan-potongan kronologinya gimana, pelaporannya bagaimana, timelinenya kapan gitu. Memang sudah terjadi beberapa bulan yang lalu dan dilaporkan oleh sesama mahasiswa UI gitu kepada saya waktu itu. Mahasiswi UI kepada saya gitu. Jadi tuduhan tersebut memang ada yang melaporkan. Tapi sampai hari ini saya merasa tidak pernah melakukan hal tersebut dan bahkan saya buktikan di Satgas PPKS itu di forum resmi bahwa saya siap hadirkan bukti-bukti bahwa saya tidak melakukan apapun. Tapi sebenarnya kekerasan seksual non fisik ini definisinya terlalu kabur barangkali ya? Bukan terlalu kabur sih, Pak. Lebih tepatnya kalau menurut saya ada beberapa hal yang harus dikoreksi dalam tata cara hukum acaranya gitu. Jadi di hukum acara pencegahan dan penanganan kekerasan seksual itu seharusnya ada asas kerahasiaan agar menjamin orang yang belum tentu jadi pelaku dan orang yang sudah jadi korban itu terahasiakan identitasnya di publik gitu. Karena semuanya kan harus betul-betul dianggap tidak bersalah sampai ada putusan. Begitu kan. Dan kita harus berpihak pada korban gitu kan. Karena korban yang paling merasakan kerugian. Cara-cara untuk berpihak pada korban adalah menjamin adanya privasi. Jadi sepertinya kalau ada yang perlu dikoreksi seperti asas privasi itu. Karena SK-nya BEM UI pun harusnya bersifat privasi. Tapi entah kenapa tiba-tiba SK-nya menyebar luas dan bahkan sepertinya teman-teman media sudah mendapatkan SK-nya gitu. Tapi kalau misalnya tentang kekerasan seksual nonverbal ini, bisa nggak ini menjadi sesuatu yang sangat subjektif? Barangkali korban merasa, padahal yang dianggap pelaku ini nggak merasa melakukan itu. Menjadi sangat subjektif. Dia yang merasa sendiri, bagaimana itu? Itu masih perdebatan sih, Pak, memang di dunia hukum tentang isu kekerasan seksual. Tapi yang paling penting sebenarnya terlepas dari siapa yang merasa jadi korban, siapa yang tidak merasa menjadi pelaku, yang paling penting prosesnya adil gitu. Dan jangan ada asumsi-asumsi liar sampai ada putusan dari proses-proses yang adil. Itu yang paling penting. Jadi sepertinya memang sulit sih untuk berdebat soal apakah dia merasa sebagai korban, apakah dia tidak merasa sebagai pelaku gitu. Tapi yang paling bisa menjadi kesepakatan bersama ya jangan sampai ada asumsi liar sampai ada putusan yang valid gitu. Yeah. Tapi Melki sendiri yakin tidak melakukan kekerasan? Yakin, 100% tidak melakukan. Nah terus apakah mungkin barangkali Melki ada merasa atau gimana, ada nggak kaitannya penonaktifan Ketua BEM ini dengan sikap kritis seorang Melki nih terhadap kebijakan pemerintah barangkali? 1-2 bulan terakhir saya banyak mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi ya tentang pencalonan Gibran Rakabuming Raka yang dimuluskan lewat putusan nomor 90 di MK yang bagi saya juga inkonstitusional gitu.
Tapi jauh sebelum itu pun kalau melihat sepak terjangnya BEM UI setahun terakhir dari Januari ketika saya terpilih sampai Desember, kita pun memang sudah beberapa kali melakukan aksi-aksi kritis gitu kan. Jadi ketika ada tuduhan ini 18 Desember, itu telepon masuk ke saya ada ratusan gitu. Ratusan telepon yang masuk ke saya mengatakan bahwa Melki ini pasti ada operasi. Melki ini pasti ada yang setting, ini pasti settingan, ini enggak pasti bukan kamu, soalnya kamu aja yakin tidak melakukan gitu. Apalagi yang membuat peraturan sendiri pasti nggak betul akan menjaga juga hati-hati juga ya. Benar, makanya saya paham betul itu semua pasal di peraturan itu bagaimana saya paham betul. Jadi sepertinya saya tidak pernah melakukan hal itu dan saya sangat yakin gitu. Dan banyak orang mengatakan gitu, ini pasti ada operasi, ada settingan. Bahkan ada beberapa senior yang menelpon, Melki saya dapat kabar ini operasi dari institusi negara dan lain sebagainya gitu. Tapi sampai hari ini Pak saya berusaha untuk ya udah kita percayakan dulu pada Satgas PPKS UI sampai keluar hasil gitu. Ntar kalau Satgas PPKS UI ini kemudian mengeluarkan hasilnya bagaimana akan kita rundingkan gitu. Karena semua info yang masuk ke saya pun saya berikan kepada Satgas PPKS gitu. Tapi yang diklarifikasi saya dengar juga banyak sekali ya mahasiswa yang di Satgas ini ya. Betul Pak. Terus kabarnya juga sampai orang tuanya Melki, Ibu Melki itu diintimidasi, itu gimana ceritanya? Jadi sepanjang jadi ketua BEM UI dari Januari sampai Desember, itu saya dan banyak sekali teman-teman mahasiswa itu kalau dibilang diancam, diintimidasi, direpresi, itu sebenarnya sudah terjadi berulang-ulang kali Pak. Gitu. Contohnya bahkan ketika kami setiap kali sebelum kami berdemonstrasi gitu, H-1, H-2 berdemonstrasi, saya dan banyak sekali teman-teman mahasiswa itu, terutama yang adalah ketua-ketua organisasi, pasti didatangi oleh aparat keamanan gitu. Diminta untuk besok tidak boleh demonstrasi, diminta untuk mengurangi jumlah personil gitu, diminta juga untuk jangan sampai berdemonstrasi atau diancam-ancam gitu. Entah kemudian kita disodorkan sejumlah uang gitu, ataupun diancam lewat ancaman-ancaman yang real gitu. Seperti misalnya saya pernah diancam bahwa kalau besok tetap turun, anak-anak UI nggak bisa pulang ke rumah gitu. Saya pernah diancam begitu. Itu oleh oknum aparat? Kalau bagi saya bukan oknum Pak, emang aparat gitu. Emang aparat. Soalnya pakai seragam. Oh gitu ya. Pakai seragam. Kan oknum, memang dia aparat berseragam, tapi karena belum tentu dilakukan oleh institusinya, mungkin personilnya kita sebut oknum. Ya, kita duga sebagai itu ya. Jadi bahkan diancam-ancam seperti itu Pak, bahwa kalau lu besok tetap turun ya udah anak-anak UI nggak usah balik ke rumah gitu. Atau lu yang kita tangkap sekalian gitu. Saya sering banget mendengar ancaman-ancaman seperti itu. Bahkan yang paling parah itu memang ancaman-ancaman selain digital ya. Kalau digital udah banyak banget Pak. Bahkan Twitter resmi BEM UI hari ini masih dihack gitu. Gak bisa dalam kendali kita. Itu WhatsApp dan Telegram lain kita tuh udah berkali-kali dihack ini. Sering banget gitu. Apalagi setiap sebelum kali demonstrasi. Salah satu yang menurut saya paling parah memang kemarin gitu. Jadi 20-an Oktober itu seorang guru di sekolah lama saya di SMA Negeri 1 Pontianak itu nelpon. Katanya ada yang ke sekolah pakai seragam aparat keamanan gitu. Nanyain hal-hal personal tentang saya dan keluarga. Mau dilihat rekodnya dulu gimana ya? Iya. Ada beberapa yang menanyakan soal track record seperti misalnya Melki pas SMA ngapain, Melki pas SMA pernah ngapain aja, lakuin apa gitu. Rumahnya di mana, ada nomor orang tuanya enggak gitu. Jadi menanyakan hal-hal yang bersifat privasi, personal gitu. Saya tahu ada yang nggak beres, saya telepon ibu di rumah. Ibu di rumah juga kabarin bahwa, oh ini ada 2 orang datang ke rumah, satunya pakai seragam gitu. Dia nanya-nanya hal-hal yang kayak gitu juga sih. Melki kapan balik ke rumah, interaksi sama ibu seintens apa gitu. Melki itu ada jadwal rutinnya nggak balik ke rumah kapan. Kalau ibu sendiri kegiatannya bagaimana, dukung nggak semua kegiatan yang selama ini Melki lakukan gitu. Ibu kegiatannya apa, paling malam balik jam berapa. Jadi pertanyaan-pertanyaan personal seperti itu. Tapi saya rasa kalau cuma pertanyaan itu bukan hanya untuk mengklarifikasi atau mengoreksi informasi, tapi intimidasinya di mana? Karena bagi saya itu ada upaya penyebaran rasa takut Pak. Itu seringkali terjadi juga bagi kami gitu. Ingatin anak kamu kalau masih macam-macam, ini kita gini, itu berintimidasi. Saya rasa tidak harus sampai begitu. Karena kalau pendefinisian intimidasi itu adalah ketika dia sudah berhasil menyebutkan fear mongering, menghadirkan rasa takut, dia sudah intimidasi gitu. Dan itu kan upaya-upaya yang bagi saya biasa Pak. Sering kali terjadi juga di banyak sekali teman-teman aktivis mahasiswa. Gibran ketua BEM UGM itu sampai wilayah kampungnya itu didatangi oleh Intel gitu. Ditanya rumahnya di mana macam-macam. Ini kan upaya-upaya yang mencoba untuk menghadirkan rasa takut bagi kami gitu.
Dan saya tegaskan, saya langsung balik ke rumah waktu itu. Saya langsung balik ke rumah, saya tegaskan ke media, Polda Kalbar harus tanggung jawab. Untuk apa? Apakah ini ada surat tugasnya gitu? Kalau tidak ada surat tugasnya, artinya ini upaya paksa yang melebihi KUHP gitu. Kalaupun seandainya ini ada surat tugasnya, ini dilakukan dalam konteks apa? Pelanggaran apa yang saya buat sampai harus ada penyelidikan gitu, atau upaya pencarian barang bukti gitu. Yang ketiga, ketika ini adalah berkaitan dengan Melki, harusnya ditanyakan ada Melki. Karena tidak ada delik selain delik Mungkin khusus di situ. ibaratnya ini hanya mencari informasi. Kalau cari informasi kan pasti akan melalui pihak-pihak yang orang-orang dekat. Jadi kayaknya belum ke arah mencari barang bukti kali ya. Kalau menurut saya, kalau cuma mencari identitas ataupun mencari informasi, tinggal di-hack aja Pak HP saya. Kenapa harus hanya ke rumah? Di-hack. Kenapa harus nyari ke rumah gitu? Karena itu sudah sering kali terjadi. Karena mungkin dia rasakan orang dekat dia, ibu. Iya, biar untuk menimbulkan rasa takut, ibu akan sampaikan ke Melki untuk jangan sering-sering begini Tapi lah. kalau macam ibu gitu. sendiri merasa takut nggak masalahnya? Yang saya syukuri, saya punya ibu yang berani sih. Gas aja nak dipanggil. Gas saja. Jadi bukan ibu malah bilang, nak jangan lagi terlalu kritis gitu. Enggak, malah gas saja. Saya cuma nanya, saya balik ke rumah untuk mastiin ibu tuh betul-betul ditelepon doang apa enggak beraninya gitu kan. Saya balik ke rumah dan ibu bilang permintaan ibu cuma satu, nggak ada lagi yang datang ke rumah gitu. Dan saya sampaikan langsung ke Kapolda Kalbar, saya bilang bahwa tolong ini yang terakhir, jangan sampai ada lagi yang datang ke rumah gitu. Kalau ada lagi saya viralkan lagi di media gitu. Kepolisian gimana? Dia merasa bahwa dia tidak pernah melakukan hal itu dan lain sebagainya gitu. Seorang aparat kan dia punya institusi dan keinginan sendiri untuk ngecek dulu barangkali ya. Atau mungkin ada dugaan itu adalah keinginan dari institusinya barangkali. Kalau bagi saya terlepas dari apapun itu, seperti itu menyalahi aturan Pak. Karena tindakan upaya paksa, pendatangan ke rumah dan lain sebagainya, bahkan saya bisa melaporkan itu trespassing. Dia masuk ke pekarangan rumah orang lain gitu. Tapi kan ketok pintu. Oh enggak, di samping jendela itu Pak. Di samping jendela terbuka, tiba-tiba langsung ngomong. Bahkan ludahnya kayaknya masuk ke rumah. Begitu. Gitu ya. Artinya kan ada sesuatu yang memang dia upayakan gitu untuk mencari rumah dan lain sebagainya gitu. Dan tanpa surat tugas. Itu yang saya sayangkan gitu. Tapi kenapa sih Melki merasa perlu tampil dan mengkritisi pemerintah ini? Tujuannya sebenarnya apa ini? Mau dalam tanda kutip pengen terkenal saja supaya cepat terkenal atau bagaimana ini? Atau ada misi apa gitu? Satu itu karena kewajiban kita sebagai orang-orang yang dapat pendidikan di kampus Pak. Jadi dulu saya kan fakultas hukum. Dulu dosen saya, ya banyaklah dosen-dosen hukum. Dulu maksudnya apa? Sekarang udah lulus atau gimana? Pas semester 1. Gitu. Pas semester 1 Sekarang dosen-dosen. apa? Fakultas apa? Saya lagi skripsian sekarang. Skripsian, ya. Jadi ketika awal-awal kuliah di fakultas hukum itu, dosen-dosen selalu bilang bahwa tujuan hukum itu menghadirkan kepastian, keadilan, kebermanfaatan, dan lain sebagainya. Kondisi hari ini tidak menunjukkan hal-hal tersebut gitu. Dulu dosen-dosen selalu bilang bahwa putusan MK itu harus dihargai, dan lain sebagainya. Tapi nyatanya ada dua profesor hukum tata negara kita yang sangat erat dengan konteks putusan akhir-akhir ini ya, Prof. Yusril dan Prof. Jimli gitu. Ya mereka pun ada di pusaran permainan itu gitu kan. Entah itu kemudian menjadi MK-MK, entah itu kemudian jadi orang yang banyak bersuara dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau saya melihat banyak hal yang tidak sesuai sama realita yang saya pelajari ya di kampus gitu. Dan itu menjadi kewajiban kita untuk sesuai sama ilmu-ilmu yang kita pelajari, satu. Yang kedua, kayaknya itu kebebasan berpendapat aja Pak gitu. Karena bagi saya tidak ngincer terkenal gitu, satu. Yang kedua, saya juga nggak pernah punya keinginan untuk jadi orang so paling so kritis gitu, nggak pernah itu juga gitu. Jadi nggak pernah ngincer jadi anak-anak paling edgy juga nggak pernah gitu. Jadi ya emang kebetulan aja gitu. Jadi setiap kali orang nanya pendapat ketua BEM UI, saya sampaikan pendapat saya gitu. Tapi ya kita lihat sih banyak yang dulunya mengkritisi pemerintah ataupun dia aktivis, ya akhirnya dia mendapat bagian di pemerintahan. Part of the game. Ada juga dia jadi nyalek gitu segala macam. Rencananya lagi ke depannya apa? Jadi apa gitu? Wah ini selalu jadi pertanyaan semenjak Bang Manik Margana Mahendra nyalek ini kan. Jadi ya, jadi apa gara-gara Bang Manik nyalek. Jadi sebenarnya begini ya. Dulu tahun 66 ketika mahasiswa itu menurunkan Soekarno, mereka bikin KAMI, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Ada Bang Kosmas Batubara di situ, ada Arif Budiman, ada Sohoki, ada PMKRI, ada GMNI dan lain sebagainya gitu. Banyak dari mereka masuk juga ke kekuasaan gitu kan. Entah itu menjadi menteri ataupun part of eksekutif ataupun di legislatif gitu kan. Di sistem kepartaian yang hanya 3 waktu itu gitu. Dan kembali lagi tahun 80-an ada aktivis-aktivis senior, AM Fatwa, ada Bang Fajrul Rahman, ada almarhum Bang Rizal Ramli dan lain sebagainya gitu.
Tahun 90-an 98. ada Bang Adian, ada Bang Masinton, iya. ada Bang Budiman Sujatmiko gitu dan lain sebagainya gitu. Tahun 2000-an kita masih kenal ada Bang Riko Marbun, Bang Fahri Hamzah gitu. Bahkan yang terbaru ada Bang Faldo yang berapa kali berdebat sama saya di media. Beliau pun ketua BEM UI 2012 gitu. Sekarang jadi staf susnya Mensesnek gitu. Kalau bagi saya, Pak, sebenarnya tidak ada yang salah sih dengan masuk ke dalam sistem ataupun politik kalau bagi saya. Selama mereka masih sesuai pada prinsip-prinsip yang berlaku gitu. Sampai hari ini saya masih respect dengan banyak sekali aktivis tahun 98 yang menyuarakan soal HAM. Entah dia udah masuk parlemen atau enggak, kalau dia menyuarakan soal HAM bagi saya artinya dia masih menyuarakan nilai-nilai yang dulu dia perjuangkan. Masih anti sama 3 periodenya Presiden Jokowi yang sempat dihembuskan gitu. Bagi saya artinya dia masih menghargai konstitusi. Jadi terserah lah dia mau di DPR atau dia mau di kementerian dan lain sebagainya. Kalau dia masih menghargai nilai-nilai yang dulu kita anut, bagi saya dia masih pantas untuk dihargai. Tapi kalau dulu dia adalah aktor dari perubahan besar di tahun 90-an, masuk penjara, kemudian menolak pemilu tahun 90-an gitu. Ini terang-terangan banget tapi ya kayak masuk sistem, masuk partai, kemudian belok gitu. Pengaruh. Bukan belok lagi, dia pindah kuadran gitu kan. Dia pindah kuadran dan kemudian merasa wah ini rekonsiliasi Indonesia. Wah ini adalah demi kemajuan bangsa. Ini pertemuan apa ini ada bakti kami sebagai aktivis dan bakti sebagai pejabat prajurit digabungkan dan lain sebagainya. Bagi saya ini orang-orang yang inkonsisten gitu. Jadi kalau ditanya apakah orang-orang seperti ini kemudian salah, bagi saya masuk ke dalam sistem politik tidak salah. Tapi yang menjadi salah ada ketika orang-orang yang masuk ke dalam sistem politik kemudian tidak sesuai pada nilai-nilai yang dulu dia perjuangkan dengan maksimal. Apalagi dengan bangga gitu loh. Banyak sekali aktivis tahun 98 itu, bahkan salah satu alasan saya bergerak adalah karena dulu tahun 2019 salah satu aksi yang pertama saya ikutin itu Pak, aksi Kamisan. Yang sekarang sudah ada 801 aksi Kamisan di depan istana. Apa itu artinya Kamisan? Aksi Kamisan itu dirancang oleh setiap hari Kamis atau apa? Iya, tiap Kamis, Pak. Pakai ornamen serba hitam di depan Istana Negara menuntut presiden siapapun itu untuk keluar dan berbicara soal pelanggaran HAM masa lalu. Jadi, aksi Kamisan itu digagas oleh keluarga korban pelanggaran HAM tahun-tahun lalu lah, tahun 90-an gitu. Ada Ibu Maria Sumarsi, ibunya Wawan yang meninggal di tragedi Semanggi, ada Bu Suciwati Munir gitu, istrinya Munir gitu, dan banyak sekali keluarga korban di sana. Ada Pak Ian Syahaan juga dan lain sebagainya gitu. Jadi saya tahun 2019 ikut aksi Kamisan ke 600 sampai ke 500 gitu. Saya datang ke sana, saya ketemu Ibu Sumarsi waktu itu menginspirasi saya lah untuk banyak bergerak gitu. Kan unik kalau aktivis tahun 98 ini orang-orang yang merasakan teman-temannya ditembak, diberi peluru karet, meninggal, malah jadi orang yang sama yang tidak memperdulikan hal-hal tersebut dan kemudian bersekutu dengan elit-elit yang membunuh teman-teman mereka di masa lalu gitu kan. Bagi saya itu cukup memprihatinkan. Jadi kalau soal masuk ke dalam sistem itu pilihan, tapi kalau menghargai prinsip itu kewajiban, Pak. Oh gitu ya. Mungkin bisa nggak, mungkin pada saat muda prinsipnya idealisnya memang seperti ini. Tapi begitu masuk ke eksekutif, barangkali baru terlihat oh ternyata lebih luasnya adalah ini sehingga berubah pikirannya karena memang memperjuangkan sesuatu yang lebih besar barangkali begitu. Bisa jadi juga. Saya punya beberapa senior Pak yang ada di parlemen dan ada di eksekutif. Dia adalah mitra kami kalau kami melakukan aksi-aksi kritis. Dulu RKUHP itu kita tentang revisi yang terbaru RKUHP itu. Dan beberapa senior-senior kita yang ada di parlemen mantan aktivis gitu. Yang ditentang apa tentang RKUHP yang banyak, ada pasal-pasal penghinaan negara, penghinaan kekuasaan publik, penghinaan lembaga negara gitu. Membatasi kebebasan berekspresi. Dan beberapa pasal di dalam RKUHP itu pun terlalu masuk ke ranah-ranah privat dan lain sebagainya gitu kan. Bahkan ada salah satu pasal yang mempidana orang-orang yang berdemonstrasi. Gitu. Jadi ini kan hal-hal yang membatasi kebebasan berekspresi. Jadi kita tolak RKUHP, tapi ada beberapa senior di parlemen itu yang kemudian setiap ada draft baru nih, draft kritisi. Ya, menurut saya itu nggak salah sih, gitu untuk kemudian tetap bisa ada di kursi-kursi legislatif atau eksekutif. Tapi barangkali selain demo, Melki nggak kepikiran nggak untuk melobi anggota DPR yang nanti membuat peraturan itu malah jadi bukan hanya demo tapi ya bisa datang ketemu langsung. Diskusi gitu, pernah nggak dilakukan seperti itu? Dulu waktu perancangan Undang-Undang IKN yang disahkan tahun 2022 itu kita sudah buat 4 serial kajian IKN. Kita mengkritisi IKN itu tidak punya rumah sakit, kita mengkritisi aspek lingkungan hidup di sana, kita mengkritisi penyerapan anggaran yang berlebihan tapi kita belum punya kas pemasukan, kita mengkritisi juga soal proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang minim keterbukaan dan transparansi.
kita berikan 4 serial kajian itu. Kita kirimkan, rupanya pembahasannya makin tidak transparan dan bahkan sah sebelum 3 bulan dia dibahas di parlemen gitu. Sementara undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga sampai hari ini masih rancangan belasan tahun di parlemen gitu. Isu rancangan undang-undang seperti itu. Itu sempat kita berikan kajiannya, Pak. Soal RKUHP kita sempat beberapa kali mengkritisi juga. Bahkan kita buat kajian-kajiannya beberapa poin-poin permasalahan. Kalau dulu di tahun 2019 ada belasan sampai 20-an poin permasalahan di RKUHP, di tahun 2022 akhir kita melihat ada 32 poin permasalahan di RKUHP tentang pasal-pasal privat, pasal-pasal penghinaan, dan pasal-pasal mengganggu kebebasan berekspresi. Kita kirimkan ke parlemen tapi sah di tanggal Desember 2022 gitu. Lagi-lagi tanpa proses nggak dibaca perundingan. atau bagaimana? Mungkin terlalu singkat waktunya. Males kali, Pak. Mungkin mereka juga punya kesibukan. Punya kesibukan mungkin. Tapi yang jelas itu sudah sampai ke fraksi. Soal hukum sudah masuk juga Komisi 3 dan lain sebagainya gitu. Bahkan kita sempat ngomong soal RUU energi bersih, energi terbarukan, RUU EBET gitu. Kita masuk ke komisi-komisi yang berkaitan juga, sampai hari ini masih banyak yang tidak diserap juga. Jadi kalau dibilang mahasiswa ini cuman berdemonstrasi, nyatanya semua kajian kritis kita sudah masuk. Kajian kritis ini kan bisa membangun ya, memberikan masukan positif. Pernah nggak barangkali selain memberikan kajian tertulis ke parlemen misalnya, ya mungkin diviralkan aja melalui media sosial, ini kita akan lakukan ini yang terbaik, sehingga akan menjadi satu masukan yang bagus buat pemerintah dan masyarakat bisa nilai ini dari mahasiswa ini bagus memberikan masukan. Karena kan kita semua banyak dengar. Saya pernah berdebat sama seorang wakil menteri yang sekarang jadi tersangka kasus korupsi ya, wakil menteri Hukum dan HAM, Edi Hiariets gitu, di beberapa stasiun TV, ini boleh sebut TV-nya, nggak boleh gitu. Jadi beberapa stasiun TV gitu, di TV One dan juga di Kompas TV waktu itu, beberapa kali. Prof. Edi mengkritisi saya mengkritisi rancangan Prof. Edi itu, karena Prof. Edi waktu itu ketua tim perumus RKUHP gitu. Saya bilang, Prof, ini mengganggu kebebasan berekspresi kami. Masa demonstrasi bisa dipidana? Padahal di Undang-Undang 9 tahun 98 demonstrasi itu hukumnya administratif gitu, bukan pidana. Satu. Kalau merusak anarkis? Bukan kalau merusak atau anarkis. Itu bukan pidana. Bahkan tanpa pemberitahuan katanya gitu. Tanpa pemberitahuan saja orang berkumpul-kumpul bisa dipidana. Padahal itu belum tentu berdemonstrasi. Satu. Itu agak itu sangat karet. Ya. Yang kedua, penghinaan lembaga publik. Misalnya hari ini kita mengkritisi polsek setempat yang agak susah mengeluarkan surat keterangan buat kita viralkan di Twitter. Kalau ada kapolsek yang marah, bisa dilaporkan kita penghinaan lembaga negara gitu. Lembaga-lembaga seperti itu, penghinaan kekuasaan publik dan lain sebagainya. Saya mengkritisi rumusan-rumusan itu. Prof. Edi balik, Melki sudah baca belum? Kalau belum baca gimana mau kritisi, Prof? Artinya sudah baca. Iya, kamu sudah semester berapa? Saya sudah profesor, dia bilang gitu. Ya, pendekatan-pendekatannya selalu seperti itu. Padahal kalau memang saya salah, sampaikan saya salah. Tidak perlu bilang hal-hal yang ini. Memang sih tidak selalu itu semacam gelar akademis yang menentukan sesuatu kebijakan yang lebih tepat. Iya, jadi saya banyak orang nggak sekolah juga ya bisa memberikan masukan. Dan saya percaya semua peraturan itu, Pak, kalau dia masih dirancang, satu titik saja dia itu salah gitu, kita pantas untuk kritisi. Karena artinya kita punya peranan lebih lah untuk bisa ngomong banyak soal apa yang ntar kita akan turuti begitu. Jadi sejak tidak menjadi ketua BEM EU ini bisa merubah nggak sikap seorang Melki itu menjadi tidak terlalu kritis lagi terhadap sesuatu kebijakan yang menurut Melki tidak benar? Saya udah nge-BEM dari tahun 2019, Pak. Dari sebelum COVID sampai COVID dan post COVID gitu. Itu ancamannya sudah bervariasi gitu. Saya ingat banget Ketua BEM UI tahun 2019 waktu itu Manik, dia adalah salah satu orang yang menginspirasi juga tahun 2019. Saya jadi mahasiswa baru, saya di samping dia terus aksi-aksi besar tahun 2019 gitu. Bahkan sempat dihembuskan ketika kita lagi aksi ada kabar-kabar burung, wah anak UI ada yang meninggal berapa gitu. Itu ancaman-ancaman cywar gitu kan. Terus pas COVID ancaman-ancamannya adalah diretas ini itu. Kita pernah mau aksi, Pak, ketika COVID, HP kita semua WA kita dihack. Oh ya. Tandanya apa? Karena kita tidak bisa masuk ke WhatsApp. Oh gitu. Mau kasih kode autentikasinya pun tidak masuk ke SMS. Oh jadi mau ngirim berita ke sesama mahasiswa nggak bisa lagi? Karena kita nggak bisa masuk ke WhatsApp bahkan gitu. Karena akunnya sudah sampai keluar dari WhatsApp dan tidak dapat SMS autentikasi. Setelah kita sudah bisa akses, tiba-tiba ada WhatsApp baru masuk ke kita. Tiba-tiba nama semua orang yang ikut demonstrasi sudah ada gitu. Data-datanya gitu. Sampai separah itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, pas post-COVID, saya pernah lagi aksi, lagi orasi. Saya kelar orasi, saya buka handphone. Tiba-tiba ada foto saya di Zoom. Oh, dikirim sama orang nggak dikenal. Posisi sudah kami lock, Mas. Gitu. Seperti itu.
Bahkan saya juga pernah dapat ancaman beberapa kali gitu kan, diikuti sampai ke apa orang tua dan lain sebagainya. Ibarat badan itu sudah remuk Pak, kita diancam, diintimidasi. Dan 4 tahun ini saya tidak bahkan selepas jadi ketua BEM UI beberapa saat ini pun tidak sedikit pun takut sih. Ya, jadi artinya setiap kali kemana-mana kan nggak ada merasa ada yang ikutin apa ini, nggak ada ya? Nggak apa-apa, kalau diikutin mungkin tuh fans atau apa. Oh iya. Tapi yang penting sampai saat ini tidak ada terjadi sesuatu kekerasan fisik juga terhadap. Sampai hari ini belum ada. Nah, jangan ada lah kalau bisa. Amin. Terus Melki sebenarnya gini, kan setiap orang tuh punya cita-cita. Nah, cita-cita Melki itu nanti ke depannya pengen jadi apa nih sebenarnya? Kalau dibilang saya nggak mau masuk ke dalam sistem, bohong juga Pak. Cita-cita pertama saya ketika saya jadi mahasiswa baru di Fakultas Hukum UI, saya dari Pontianak, ujung barat Kalimantan lah, nggak semodern di Jakarta. Pas saya udah belajar banyak, saya pengen jadi gubernur Kalbar waktu itu. Jadi gubernur Kalbar gitu. Karena saya merasa semua kabupaten dan kota di Kalimantan itu punya potensi. Kenapa nggak dari agak bawahnya dulu, wali kota atau bupati? Kalau jadi wali kota ntar langsung jadi wakil presiden soalnya Pak. Ini bercanda, mohon maaf. Nggak, mungkin bisa wali kota atau apa. Tapi saya punya mimpi untuk mengubah tempat saya lahir sih Pak. Gitu. Karena saya percaya, saya udah keliling Jawa, saya ngelihat sebenarnya Pontianak dan Kalimantan Barat punya potensi-potensi besar, dan pemuda-pemudanya, bahkan tingkat pembangunan sumber daya manusia di Kalimantan Barat itu kedua terendah. Data terakhir yang saya baca gitu. Jadi dari pengen memajukan 38 kampung provinsi. sendiri, provinsi sendiri ya? Betul, saya pengen majuin tempat sendiri. Tempat kelahiran di situ? Saya lahir di Pontianak. Oh iya. Gitu. Ya, tapi kembali tadi yang kalau wali kota jadi wapres. Tapi sebenarnya ada nggak gini, kan banyak orang juga bilang, ya dia mau calonkan jadi wapres, tapi kan nanti yang menentukan itu kan rakyat. Pada saat pencoblosan kan, kalau memang nggak mau dipilih ya nggak usah dipilih. Jadi belum tentu juga menang, tapi apakah kesempatan itu menjadi salah menurut Melki atau gimana? Mencalonkan diri karena terlalu muda atau melalui proses sesuatu yang tanda kutip menurut Melki tidak tepat itu? Kalau terlalu muda sih enggak Pak. Jadi saya orang yang tidak pernah mengkritisi karena usia terlalu muda. Kalau bisa umur 18 tahun jadi wakil presiden pun nggak jadi masalah gitu. Tapi nggak mungkin kalau 18 tahun. Oke kan. Ya. Asam garamnya belum cukup. Iya, jadi pertama saya pengen bahas dulu soal putusan MK itu dibilang menguntungkan anak-anak muda. Bagi saya muda itu bukan soal usia. Muda itu soal keberpihakan, soal taat hukum dan lain sebagainya. Kita nggak akan jadi masalah kok kalau usia itu diturunkan. Kita nggak akan jadi masalah. Tapi penurunan usia tersebut bukan menjadi wewenang dari Mahkamah Konstitusi. Karena pengubahan frasa-frasa itu adalah open legal policy di legislatif. Di DPR ya? Itu bukan ranahnya jadi Mahkamah Konstitusi, satu. Yang kedua, kalau memang muda itu diidentifikasikan sebagai usia, kenapa tidak langsung dijebloskan dari 18 tahun saja? Kenapa harus 35? Sedangkan calon wakil presiden yang mengudara, yang di atas 35 tahun dan di bawah 40 tahun hanya Gibran Rakabuming Raka. Gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagi kami, sekalipun diubah dia harus taat hukum. Jadi oke lah dibilang menguntungkan anak-anak muda dan lain sebagainya, tapi dia tidak akan menguntungkan anak-anak muda yang lain. Anak muda itu kan bukan cuma anak pejabat, bukan cuma anak bisnismen ataupun anak pengusaha, presiden yang punya akses politik ataupun akses kapital yang besar gitu untuk kemudian bisa berpolitik dengan ciamik gitu misalnya. Anak muda itu juga anak petani, anak buruh, anak nelayan gitu. Orang-orang yang tidak punya privilege untuk kemudian bisa menjadi apapun gitu. Dan satu-satunya alasan kenapa orang itu bisa jadi apapun di Indonesia ya konstitusi. Karena konstitusi menjamin itu. Dan kalau hari ini konstitusinya sudah dipermainkan, akan menjadi semakin minim semakin minim akses ataupun kemudahan ataupun apapun lah yang bisa mempermudah kita untuk bisa dapat apapun di Indonesia gitu. Karena konstitusi itu seharusnya dijaga dengan maksimal gitu. Itu kalau bagi saya. Dan juga cara-caranya tidak elok lah Pak gitu. Mengubah tapi sebenarnya yang tadi mengenai banyak pendapat orang juga, apapun itu cara yang dianggap mungkin sebagian orang menurut mereka tidak tepat, sebagian orang menilai itu tepat, tapi kan penentu itu adalah rakyat. Pemilu itu. Kalau memang rasanya si A ini terlalu muda dan bukan mengambil privilege dan dia belum punya kemampuan, malah paslon itu akan rugi sendiri, orang nggak akan milih dia. Jadi sebenarnya kan itu hanya bagian dari step yang di tengah jalan yang nanti penentunya itu akhirnya itu adalah di tangan rakyat, melakukan pencoblosan di hari pemilu. Belum tentu juga harus jadi pemenang kan? Menurut Melki gimana?
proses demokrasi itu kan tidak hanya pencoblosan di kotak suara, Pak. Mencakup juga proses sosialisasi kampanye, proses kampanye, proses-proses sebelum itu dan lain sebagainya. Kalau semuanya diserahkan pada rakyat gitu, demokratis gitu ya misalnya gitu. Kenapa pengubahan peraturan tersebut tidak diserahkan pada forum yang demokratis, DPR? Kenapa sekali dia sudah jadi calon wakil presiden baru kita ngomong demokrasi? Kenapa tidak dari awal diserahkan kepada forum-forum demokratis seperti DPR? Kenapa diserahkan ke Mahkamah Konstitusi? Gitu. Jangan mengatasnamakan demokrasi untuk sesuatu yang hanya menguntungkan segelintir golongan saja gitu. Itu bagi saya gitu. Yang kedua, ketika semuanya diserahkan pada rakyat dan lain sebagainya gitu, saya sepakat semuanya diserahkan pada rakyat gitu. Tapi yang diserahkan pada rakyat harus sesuai dengan hukum yang berlaku gitu. Tidak bisa kita menyerahkan kepada rakyat penuh ini hal-hal yang tidak sesuai dengan asas legalitas. Kita tidak bisa menyerahkan semuanya pada rakyat, orang-orang yang sebelum diserahkan saja sudah cacat hukum gitu. Nah, ini sebelum kita akhiri, Melki punya pesan apa ya terhadap masyarakat generasi muda kita, ya khususnya juga teman-teman mahasiswa? Gimana yang kira-kira menurut Melki? Pesan apa yang harus disampaikan buat mereka? Apa ya? Saya bingung Pak, tapi disuruh closing statement. Harapannya apa terhadap generasi muda dan mahasiswa? Satu, buat anak-anak muda Indonesia, kita punya alasan kenapa kita harus kritis gitu. Jadi kita harus kritis itu bukan karena semata-mata kita benci sama kekuasaan, bukan. Kita harus kritis bukan semata-mata karena kita tidak suka dengan kekuasaan yang ada, tapi kita harus kritis karena masa depan. Gitu. Jadi kita tidak mungkin bisa berjalan di trotoar dan jalan-jalan publik yang baik kalau semua uangnya hari ini sudah dikorupsi dengan habis gitu. Kita tidak mungkin bisa bernafas lega, anak cucu kita juga bisa bernafas lega kalau hari ini perusahaan lingkungan itu sedemikian masif gitu misalnya. Kita hari ini pun tidak mungkin bisa menikmati banyak hal-hal termasuk suara kita ini, pendapat kita ini, kalau hari ini demokrasinya sudah dibabat habis gitu. Jadi bersuara hari ini itu bukan untuk hari ini, dan bersuara hari ini bukan karena benci ataupun tidak suka dengan kekuasaan. Tapi bersuara hari ini adalah karena kita mempersiapkan masa depan. Jadi teman-teman kalau sedang mempersiapkan masa depan dengan baik, dengan banyak bersuara, dengan banyak koar-koar bahasa kasarnya gitu, tapi kemudian dihantam dengan banyak sekali hal-hal yang tidak menyenangkan gitu, mungkin ancaman, intimidasi lah, ataupun represi, pembungkaman, bagi saya itu tidak harus jadi hal yang kemudian berbuah ketakutan bagi kita. Semakin banyak kita diancam, artinya kita sudah semakin di jalan yang benar gitu. Kita harus percaya itu. Dan kalau soal pemilu bagi saya hari ini konsentrasi orang tuh fokus Pak milih 01, 02, 03 gitu. Kayaknya ada yang lebih penting daripada memilih 01, 02 atau 03. Memastikan pemilu dan penyelenggara pemilunya jujur dan adil. Iya, itu yang paling penting. Itu jadi sama-sama kita kawal. Betul. Ya. Jadi tidak peduli pilih 01, 02 atau 03, siapapun yang menang harus melalui proses-proses yang jujur dan adil dan penyelenggaranya jujur dan adil. Kuncinya tidak bisa kita serahkan sepenuhnya pada Bawaslu. Butuh tangan-tangan dan HP masyarakat yang memviralkan semua hal gitu. Jadi kalau teman-teman hari ini melihat ada pelanggaran ataupun merasa ada sesuatu yang janggal, jangan ragu untuk kemudian saling berkabar, menyuarakan dan melaporkan. Agar siapapun yang menang, ya itu pilihan masing-masing, tapi yang paling penting pemilunya jujur dan adil gitu. Dan saya rasa juga yang paling penting juga buat masyarakat pemilih, siapapun nanti yang menang, apapun hasilnya, tentunya yang kalah tidak boleh sampai terlanjur terbawa oleh emosi. Betul. Kan intinya kontestasi politik ini pasti ada menang ada kalah. Yang kalah harus legowo nerima, ya yang menang ya tentunya jangan jumawa juga. Yang penting jalankan pemerintahan 5 tahun ke depan itu lebih baik lagi, supaya Indonesia lebih maju. Nah, sebelum kita akhiri mungkin saya ucapkan terima kasih nih, kita ada memberikan satu plakat nih buat Melki ini sebagai kenang-kenangan dari RC-On. Siap. Ya. Terima kasih juga buat sobat RC-On Edi Sharing Discussion yang telah setia menonton obrolan saya dengan Melki Sedek Huang. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat buat kita semuanya. Nantikan obrolan berikutnya yang tetap menarik dengan narasumber yang luar biasa. Sampai jumpa.